Selamat malam para sahabat. Kita lanjut diskusi kita tentang Nusantara Nomik. Ini topik yang sangat menarik sebetulnya. Di tengah kegalauan masyarakat terhadap makin merambahnya pengaruh oligarki ke sektor perekonomian kita akan tanya narasumber kita, Profesor Dinda Manuri, untuk menjelaskan konsep ini lebih rinci lagi, dan kalau bisa memang agak dirujuk ke pasal 33, dan kalau bisa nanti sempat dibandingkan dengan konsep ekonomi Pancasila yang pernah diinisiator oleh almarhum Pak Mulyarto. Silakan Profesor Didi. Iya, baik para pemirsa dan teman-teman semuanya, bahwa sebelumnya kita sudah membahas tentang background historis mengapa perekonomian kita di satu pihak ada kendali dalam oligarki bisnis maupun politik, di lain pihak bahwa Nusantara Nomik sebagai sebuah agregasi dari lokal ekonomi yang punya resilience dan resistensi di dalam pergolakan perekonomian selama 30-40 tahun itu menyiratkan tentang perlunya sebuah transformasi sebenarnya dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal yang mengoperasionalisasikan dari Undang-Undang Dasar 45, yang intinya kalau Mulyarto dulu itu menyebut sebagai ekonomi Pancasila. Saya sendiri lebih mempopulerkan sebagai ekonomi konstitusi begitu, karena lebih lengkap, ada pembukaan sebagai dasar normatif, lalu ada operasional di pasal-pasal gitu. Itu perbedaannya. Nah, sehingga waktu tahun 70-80 ketika Mulyarto menyampaikan gagasan itu dengan tanggapan yang luar biasa waktu itu, kesannya masih relatif normatif gitu. Jadi apa yang seharusnya gambaran-gambaran ideal dan sebagainya. Tetapi ketika kami di generasi atau gelombang ketiga dari pengembangan ekonomi Pancasila yang lebih baru ini adalah yang saya mempopulerkan sebagai ekonomi konstitusi, di samping yang normatif mengingatkan terhadap dasar-dasar yang ada dalam sila-sila Pancasila gitu, ada tujuan nasional juga, tapi kemudian bagaimana pasal 33 itu dioperasionalisasikan gitu loh. Karena pasal 33 ayat 1 itu misalnya disebutkan bahwa perekonomian disusun. Nah, jadi saya pernah menulis atau pernah menyampaikan berbagai seminar atau menulis di berbagai media bahwa itu artinya sebenarnya kalau ingin Indonesia unggul baik dalam perspektif pertumbuhan maupun dengan pemerataan, itu harus ada long term planning, GBHN, semacam GBHN ya, walaupun namanya bisa berbeda, juga mungkin formatnya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini bukan dalam arti misalnya nepotisme, bukan, atau feudalisme masa lalu yang notabene semacam perekonomian yang keluarga gitu, yang dikritik waktu itu Soeharto dan keluarganya, bukan itu. Tetapi asas kekeluargaan yang modern itu justru telah berhasil dilaksanakan oleh negara-negara Skandinavia dengan negara kesejahteranya, atau juga yang saya sering kampanyekan yaitu tentang Japan model, di mana di model Jepang ini kan ada kemitraan subcontracting system misalnya, di mana yang besar itu Zaibatsu, itu kan hanya core-nya, mesin misalnya di dalam otomotif, tapi kemudian 90% yang spare partnya atau underdeal-nya itu dikerjakan oleh UMKM gitu.
Jadi ada kemitraan yang saling menguntungkan antara besar, menengah, dan kecil. Nah, jadi azas kekeluargaan yang di Jepang disebut Japan Incorporated juga kita memerlukan sebenarnya Indonesia Incorporated gitu. Nah, lalu ciri berikutnya kira-kira adalah ayat 3 yang menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk perekonomian rakyat. Ini sebenarnya ciri yang disebut dengan people driven. Jadi sudah ada kemitraan, ekonomi rakyat itu juga harus menjadi pelaku aktif, bukan pelaku yang bersifat trickle down gitu, yang besar dulu nanti yang kecil seolah hanya ada penetesan gitu, bukan itu. Tetapi yang people driven itu berbeda yang financial driven, yang kapitalisme itu sektor besar dijadikan unggulan lalu nanti ada tetesan ke bawah, bukan itu. Tapi artinya pertumbuhan dan pemerataan itu harus paralel. Nah, bagaimana itu dilaksanakan? Nah, sebelum sampai ke sana barangkali kasus Jepang tadi ya, antara si Zaibatsu ya, yang konglomerat mereka ya, ya. dengan yang link berikutnya, yang UMKM atau segala macam ini. Ini kan sebetulnya maaf saya kalau kita lihat secara ini kan teknologinya, know-how-nya cukup tinggi sebetulnya. Ya. Tetapi maksud saya bisa mereka percaya UMKM ya dengan memproduk spek yang mereka harapkan. Ya. Ini kan luar biasanya. Ya. Jadi transfer teknologi ini gimana mereka anunya, Prof? Bagaimana apa namanya? Kelanjutan mitra itu dari awalnya bagaimana mereka mau menyambung seperti itu gitu. Ya. Jadi begini, memang ini panjang ya. Prosesnya sejak Renaissance restorasi Meiji. Jadi kelompok elit itu yang dulunya itu feodal itu menyerahkan dengan Bushido itu, semangat kerja keras dan inovasi itu kepada rakyat banyak. Nah, itu intinya. Lalu bagaimana pelaksananya? Yaitu ketika pemerintahan Meiji itu di akhir rezimnya awal abad 2020 itu mengirimkan besar-besaran para pemuda dan pelajar untuk kirim ke Amerika dan ke Eropa. Tapi dengan satu pesan bahwa adopsi sebesar-besarnya teknologi itu, tetapi kemudian kamu bawa ke sini build up-nya, lalu buka berbagai teknologi itu, lalu diberi inovasi kecil-kecilan. Jadi dari hilir nanti ke menuju ke hulu, itu yang disebut reverse engineering gitu. Nah, jadi ini dengan pengayoman dari kerajaan, kemudian para pemerintahan dan pelaku ekonomi, terjadi sebuah kesatuan yang sinergi, sehingga ketika pelaksanaan para pengusaha besar yang konglomerat itu sudah komited sejak awal, karena ada perencanaan jangka panjang 25 tahun waktu itu ya, 26 itu untuk mencapai nanti proses yang disebut dengan ekonomi kekeluargaan itu modern, yaitu jangan sampai terjadi dikotomi antara besar, menengah, dan kecil. Nah, di sini bersama-sama hebatnya itu karena ini di basisnya budaya dan agama, itu ditunjang oleh nilai-nilai memang yang mendukung, yaitu dasar ekonomi yang saling membesarkan. Yang besar dia bertanggung jawab untuk teknologi inti dan ekspor, yang kecil itu mengerjakan partnya, underdeal-nya. Nah, dan itu sudah bisa dikonkretkan mulai tahun 70-an. Dalam waktu 10 tahun mereka sudah mulai unggul di tingkat pasar internasional. Nah, kemudian tapi jangan lupa bahwa karyawan-karyawan di seluruh jaringan perusahaan-perusahaan itu soal itu nilai tradisi dan agama, yaitu bahwa karyawan itu diperlakukan tiap hari mendengarkan tentang bagaimana kesejahteraan mereka. Jadi ada dialog harian. Jadi apa-apa yang dianggap tidak menguntungkan buat
karyawan bawah itu langsung diperhatikan oleh para manajer. Sehingga tidak perlu ada serikat buruh secara makro untuk berdialog dengan negosiasi dengan pemilik modal, enggak. Jadi kejahatan itu menjadi komitmen bersama. Itu yang disebut TQC, Total Quality Control, manajemen mutu terpadu. Jadi produksi harus bermutu, tetapi tanggung jawab itu secara menyeluruh, baik itu pemimpin puncak, manajemen maupun karyawan biasa. Dan pola ini sepertinya agak mirip juga diterapkan di Korea Selatan maupun di Cina sekarang ya. Betul. Jadi maju secara bersama-sama ya. Maju bersama-sama. Nah sebenarnya Indonesia, nah ini kita masuk ke Nusantara Nomik nih. Nusantara Nomik yang sudah kita bahas di sesi 1 itu menunjukkan hal yang mirip dengan model Jepang ini. Mengapa? Karena beberapa kasus itu, misalnya yang kembali ke kasus yang di Delta Mahakam ya, daerahnya itu antara Kalimantan Utara Kalimantan Timur, itu kan ada semacam jebatsunya itu yang penggawa, 4 penggawa itu. 4 penggawa ini bertanggung jawab untuk soal permodalan, soal mutu, soal apa. Tapi kemudian karyawan-karyawan ini tidak dianggap sebagai buruh, tapi dianggap sebagai keluarga yang memiliki sama-sama perusahaan. Mengapa? Karena bukan hanya mereka diberi gaji, tapi ada berbagai misalnya memperhatikan keluarganya, kesehatannya, pendidikannya, diberikan beasiswa, bahkan ada karyawan yang terpilih untuk umrah, naik haji kalau yang muslim, dan kemudian mutu dari perikanan ya yang sampai ekspor itu, yang diolah maupun yang diekspor, itu tanggung jawab dari penggawa, 4 penggawa itu. Nah, jadi nanti sementara para petambak yang di bawahnya itu mengerjakan budidayanya. Itu ikan sama udang nih kalau lobster itu? Iya, dan lobster di Kaltim itu udang, lobster sama satu lagi ini bandeng. Oh, oke. Ada 3 komoditas itu. Nah, ini waktu masih dia berkembang, itu di sana ada perusahaan besar Jepang. Tapi lama-kelamaan itu aneh. Sebaliknya yang terjadi di tingkat nasional sekarang, yang besar memakan yang kecil. Kalau ini enggak, yang berkembang ini, perusahaan lokal ini, justru karena telah berhasil gitu, perusahaan Jepang itu dengan rela diakuisisi. Gitu. Oh, yang kecil nggak yang besar? Iya. Luar biasa. Karena tadi, jadi mereka memang tidak ada dikotomi antara pemilik modal, manajemen dan karyawan gitu. Jadi mirip lah yang model Jepang itu atau Korea itu. Nah, itu mirip juga dengan 19 disertasi yang saya pimpin yang diteliti di ekonomi lokal yang lain. Baik yang di Sulawesi ya, yang itu kan yang tradisi Bugis ya. Di 3 daerah itu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan itu. Dan belum yang Jawa Barat, ada Tasik dan ada Cirebon. Kemudian ada yang Jawa, itu Pekalongan, Semarang gitu kan. Kemudian yang Jawa Timur itu Osing. Kemudian yang Minang itu Minang Sumatera Baratnya, dan kemudian Minang di Bengkulu gitu. Itu modelnya, polanya sama. Dan oleh karena itu maka mengapa saya kemudian populerkan tentang Nusantara Nomik. Nah, tadi di sesi 1 kan bagaimana ini hubungan lokal dinamikanya dengan perusahaan besar yang sekarang sudah terjadi proses kartelisasi dan oligarki. Jadi kan ada prasyarat politik yang diharapkan nanti 2024 itu ada pemimpin yang punya komitmen terhadap bukan hanya pertumbuhan tapi juga dengan keadilan sosial. Yaitu caranya lokal ekonomi yang sudah punya resiliensi dan persistensi ya, dalam waktu yang lama ini harus istilahnya tuh direvitalisasi, bahkan di quantum leap, dikembangkan secara lebih cepat gitu, diakselerasi gitu. Nah, oleh karena itu prasyarat politiknya adalah memang agar yang di nasional ini juga itu perusahaan-perusahaan yang sekarang ini jadi oligarki atau kartelisasi itu dihentikan dengan dibolehkannya menyumbang pada partai politik.
Gitu. Jadi mereka seolah ingin mencari pelindung politik supaya mereka tidak diganggu. Di mana perekonomiannya sebenarnya kurang sehat itu. Karena apa? Dia monopoli, oligopoli, kartel, bahkan nanti jadi oligarki karena jadi investor politik. Nanti kerjasama dengan oligarki politik. Inilah yang membuat Indonesia terakhir ini menjadi sangat timpang, keburukannya sangat timpang, dan itu menurut Credit Suisse bahkan World Bank itu antara ketiga bahkan keempat lah yang tertimpang di dunia. Oh, luar biasa. Iya, itu Credit Suisse yang mengatakan. Di samping Oxfam ya. Itu yang jadi jauh lebih buruk daripada yang lain selainnya ya. kan Rusia, Thailand, kemudian Indonesia, lalu India. 4 negara ini buruk ketimpangannya. Nah, padahal perintah konstitusi kan disebut sebagai memakmurkan sebesar-besarnya rakyat, berat, yang artinya people driven mestinya. Itu yang dilakukan oleh Jepang, itu yang sukses kok Korea, gitu. Dan juga China, gitu loh. Nah, jadi di undang-undang politik rencananya menampung untuk mengakomodir supaya ide ini bisa jalan. Nah itu konkretnya kira-kira apa? Konkretnya tuh gini, apakah nanti pasca 2024 atau sebelumnya, tapi para elit negara ini kira-kira konsensus lah supaya lebih baik parpol ini dibiayai penuh oleh APBN. Yang masuk, tapi hanya yang masuk kepada DPR, parliamentary threshold. Misalnya sekarang ini 8 atau 9 partai saja, itu yang dibiayai penuh dan tidak boleh ada sumbangan. Setiap parpol yang menerima sumbangan, kalau terbukti signifikan, itu bisa dibubarkan dalam undang-undang, menurut undang-undang yang nanti kita usulkan itu. Atau perorangan tokoh atau apa yang menerima sumbangan itu dianggap sebagai pidana gitu. Itu yang saya usulkan. Nah, sehingga nanti akan terjadi sebuah win-win solution. Kalau sekarang ini kan situasi sekarang tuh semuanya tidak happy. Presiden tidak happy karena kondisi rakyat yang miskin dan timpang dengan yang super kaya dan sebagainya. Perusahaan juga itu ternyata tidak happy. Mengapa? Karena terus dihantui untuk menyumbang partai. Partai hanya elitnya yang kaya raya karena dia menerima gratifikasi macam-macam lah dari para pengusaha. Kan ini tidak happy semua, apalagi rakyat yang makin miskin. Tapi nanti semua kita tidak anti besar. Jadi yang perusahaan-perusahaan besar ini fokus untuk menjadi pemain industrial dan inovasi yang efisien dan inovatif gitu. Nah, parpol dengan demikian tidak memikirkan biaya dari APBN, dijamin kok. Nah, ada pertanyaan kan? Gimana itu? Apa cukup? Ya betul. Nah, barangkali kalau Pilpres, Pilgub, BUP ya, sama Walkot ya, termasuk anggota DPR, DPRD segala macam. Kalau itu memang seperti yang disampaikan di si pertama, apakah sanggup APBN kita untuk menanggung ini? Apa masih sisa ada nggak untuk biaya pembangunan kan? Nah, barangkali Prof perlu juga sedikit disandingkan barangkali. Mendingan lihat model-model Thailand barangkali. Thailand itu kan yang dipilih secara langsung itu kan hanya Perdana Menteri, anggota DPR ya, anggota DPR-nya ya. Nanti anggota DPR lah yang milih Perdana Menteri kan. Sedangkan yang gubernur, wali kota yang kayak kita lah, bupati segala macam, itu kan ditunjuk oleh kan, oleh kantor Perdana Menteri kan. Betul. Itu aja maksudnya anunya. Supaya beban APBN-nya nggak terlampau. Ya. Nah, saya juga mengusulkan nanti ya, tentu setelah 2024 ya, kalau ada seorang pemimpin yang bersih, visioner, dan pro terhadap reformasi mendasar ini, maka nanti ada inisiatif perubahan undang-undang politik yang sekarang supaya seperti tadi, tapi juga ada undang-undang baru nih di bidang politik, yaitu sementara ya, bertahap saja. Itu gubernur itu nggak usah dipilih secara pemilu langsung. Oke. Itu aja udah murah betul itu. Bisa menghemat besar biayanya. 34 bahkan 39 provinsi nanti. Karena ada ditambah 28 provinsi yang nggak usah pemilu. Jadi nanti DPRD tingkat provinsi mengusulkan aja 3, nanti presiden yang menentukan. Sederhana. Nah, itu bisa menghemat, dari situ aja terjadi hemat. Belum ini kecenderungan para
para anggota DPR, menteri, segala macam, bupati, wali kota, dengan adanya partai yang tidak boleh menerima sumbangan, itu akan fokus kepada pemerintahan dan hasil dari pemilu yang juga berkualitas, para elitnya. Maka saya punya keyakinan korupsi akan menurun drastis. Yang sekarang ini kalau perhitungan dalam ICOR analysis dan input output analysis, itu kebocoran dan korupsi dibanding Orde Baru yang era reformasi itu yang kami hitung itu sekitar 30-60%. Dulu itu hanya 30-40% lah gitu. Makin memburuk nih korupsi ini. Nah, ini akan menyusut kalau ini politik menjadi lebih genuine, bisnis juga fokus kepada pemain industri. Nah, disitulah nanti peluang UMKM maupun lokal ekonomi yang Nusantara-nomik ini dengan segala regulasi, fasilitasi sebagainya itu menjadi ada quantum leap untuk menjadi makin besar. Tapi makin besar secara governance, tidak ada permainan-permainan bisnis yang saling sogok di mana pengusaha butuh perlindungan para wali kota, bupati atau gubernur, dan sebaliknya pengusaha elit politik juga mungkin memanfaatkan uang-uang pengusaha. Itu kan dilarang gitu. Masing-masing fokus kepada tugasnya, kepada fungsi pelayanan pada rakyat. Nah, sehingga nanti ini sebuah lingkaran setan yang berbahagia gitu loh. Bukan lingkaran setan, lingkaran yang berbahagia. Sekarang ini kan ada lingkaran setan korupsi. Itu kan. Korup semua sekarang, para politisi korup, pengusahanya juga cara-caranya adalah dengan memanfaatkan regulasi untuk monopoli, kartelisasi. Terjadilah saling menimbulkan peradaban rendah antara pengusaha maupun politisi, pusat maupun daerah gitu. Nah, jadi Nusantara-nomik ini yang memang sudah terbukti ya, yang disertasi setidak-tidaknya belasan, itu sebenarnya hampir mirip. Kemungkinan di semua daerah yang 525 itu adalah lokal ekonomi yang genuine, yang punya tingkat resiliensi dan persistensi sebagai ekonomi yang sudah tumbuhnya bagus, tapi juga berkeadilan yang ada di daerah-daerah sementara ini. Gitu loh. Sedikit nyinggung, Profesor bilang kan ada di Sumatera Barat ada yang sawit kalau nggak salah ya. Yang pengusaha juga yang di Bengkulu juga sawah jadi sawit. Di luar sawit ini maksud saya, kalau lihat peranan UMKM di Sumatera Barat, dari observasi Profesor lah. Bagaimana prospek perkembangannya dan dengan kondisi saat ini gitu loh. Jadi saya berterima kasih sekali ini diundang ke wisata di Sumatera Barat, tapi penuh dengan perjalanan yang berkualitas, karena sambil diskusi, sambil tukar informasi dan sharing gagasan gitu. Saya menangkap ketika kita jalan pagi, ketika membedah data-data dan informasi, ternyata di samping yang hasil 2 disertasi di Sumatera Barat, Minang di Sumatera Barat dan Minang yang di Bengkulu gitu, yang itu adalah ini sawit multinasional, nasional dan rakyat yang sudah terbukti nasional dan rakyatnya itu juga bukan dieksploitasi oleh MNC, tetapi dia berkembang gitu bersama-sama dengan MNC-nya. Jadi tidak saling mematikan gitu. Nah, ternyata dalam waktu 5 hari keliling dan tukar informasi, saya memperoleh kesan bahwa Sumatera Barat ini lokal ekonominya bukan yang studi mendalam disertasi saja yang kasus sawit, tapi ada beberapa yang saya simpulkan. Pertama adalah yang itu di daerah lain itu belum banyak berkembang lah, yaitu berkembangnya minimarket yang berbasis lokal. Itu saya lihat tidak ada di sini yang minimarket yang sebenarnya kantor pusatnya di Jakarta. Enggak dong. Enggak ada. Jadi dia punya lokal, berkembang. Jadi dia memakmurkan sekitar dan berkembang untuk daerah gitu. Itu menonjol sekali.
Dan rupanya itu karena ada perda yang kira-kira intinya bahwa ekonomi lokal ini dan ekonomi rakyat harus berkembang. Maka muncullah minimarket lokal. Kemudian saya juga makan di berbagai restoran, tinggal di hotel, semuanya hampir katakanlah 90% di Sumbar ini pelaku lokal gitu. Itu betul dong, itu betul bro. Itu menengah dan bahkan besar kan? Iya. Dan saya kira ini merupakan sebuah contoh bagi daerah-daerah lain bagaimana pasal 33 ayat 1 dan 3 itu dilaksanakan secara konkret. Ekonomi Pancasila dilaksanakan secara konkret, ekonomi konstitusi dilaksanakan secara konkret. Jadi lokal ekonomi di Sumatera Barat ini adalah Pancasila nomik atau Nusantara nomik atau lokal ekonomi ekonomi Pancasila yang hidup, bukan cita-cita lagi. Ini nyata gitu. Itu saya lihat sendiri keliling di seluruh wilayah yang ada di Sumatera Barat penuh dengan dinamika ekonomi lokal. Bukan berarti kita anti asing atau anti perusahaan dari pusat nasional, tetapi ya itulah artinya sebenarnya terjadi pembagian kerja yang sangat win-win solution ya. Kalau daerah berkembang, memakmurkan rakyatnya di daerah sebagai perintah otonomi daerah, tidak perlu kemudian saling mendikotomi dengan pusat. Karena pusat ada pengusaha nasional yang besar yang fokus kepada industrialisasi, yang inovasi, yang efisien dan inovatif. Dan pengusaha pemerintahan nasional pusat pun fokus kepada pelayanan untuk pensuksesan industrialisasi, sekaligus mengawal daerah-daerah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi ini saya kira kalau Nusantara Nomik ini dilaksanakan di semua daerah seperti yang saya lihat, dan mungkin sebenarnya sudah di berbagai daerah, hanya yang saya kunjungi kan baru Sumatera Barat nih. Siapa tahu nanti ada daerah-daerah lain yang bisa saya observasi, yang bisa saya buktikan juga bahwa lokal ekonomi di daerah tersebut juga berkembang seperti di Sumatera Barat yang dia tumbuh tinggi tapi berkeadilan, yang merata gitu loh. Tidak ada dikotomi antara pertumbuhan dan keadilan. Itu yang disebut dengan Nusantara Nomik, mensejahterakan rakyat di daerahnya masing-masing. Mungkin juga di Sulawesi Selatan barangkali, bro. Sama ya, di Banjarmasin barangkali. Itu yang saya lihat di Banjarmasin, ya. Benar itu. Kemudian di Sulawesi, ya. Sulawesi itu misalnya Makassar ya. Karena juga diteliti di sana tenun. Tetapi karena saya sering ya ke Makassar, itu kan pengusaha lokal itu berkembang. Bahkan yang pengusaha lokal genuine yang sudah raksasanya menjadi pemain-pemain nasional yang juga menjadi entrepreneur yang genuine. Ada Yusuf Kala, ada siapa namanya? Ada beberapa lah dari sana. Pak Aksa Mahmud dan kemudian ada beberapa lah di sana. Itu yang kemudian dia tidak meninggalkan Makassarnya, tetapi dia berkiprah ekspor impor, tapi juga tetap dia mensejahterakan rakyat di Makassarnya, di Sulawesi Selatannya gitu. Saya kira juga ada Aceh, ada Lampung, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan sebagainya, NTB. Itu adalah berbagai lokal ekonomi yang selama ini tidak ada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan itu. Jadi saya kira mudah-mudahan masa depan perekonomian nasional ini memang kalau Nusantara Nomik ini nanti oleh presiden yang terpilih yang akan datang itu direvitalisasi, di quantum lift kan, diloncatkan, karena memang selama ini sudah terbukti mereka itu punya tingkat ketahanan, resiliensi dan persistensi, ketangguhan dalam jangka panjang yang sudah terbukti. Terima kasih Prof. Ini untuk yang season kedua. Nanti barangkali kita untuk pencerahan berikutnya barangkali akan kita lanjutkan nanti di season ketiga. Ya. Untuk para sahabat yang mengikuti acara ini, terima kasih atas atas perhatian dan kami harapkan juga sangat input masukan untuk menyempurnakan konsep Nusantara Nomik ini, termasuk kritik. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.